Ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Aturan sedang dibahas di DPR dalam RUU Pemilu sehingga menyamakan ex-HTI dengan ex-PKI yang sama-sama dilarang mencalonkan diri untuk Pilpres hingga Pilkada. Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu revisi undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 di DPR. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas, namun salah satu aturan yang tersorot adalah soal mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Rencananya akan dibuat aturan larangan ikut pemilu bagi mantan HTI yang resmi dibubarkan 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Aturan tertuang dalam draft pemilu pasal 182 tentang syarat pencalonan yang melarang mantan anggota HTI mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilu. Salah satu pimpinan DPR, Sufmi Dasko, menyampaikan bahwa pembahasan larangan mantan anggota dalam tahap pengkajian. Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Kami juga sudah sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan sedang kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik lain. Draft RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas menyetarakan ex-HTI dengan ex-PKI dalam hal pencalonan. Ex-Partai Komunis Indonesia juga termasuk organisasi yang dilarang sehingga bekas PKI atau orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI juga dilarang mengikuti Pilpres hingga Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas RUU Pemilu serta larangan untuk ex-HTI terlibat dalam pencalonan Pilpres, Pileg hingga Pilkada, sudah hadir di studio mantan Ketua Umum DPP HTI Muhammad Al-Khotot serta pakar hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Kami juga masih berusaha menghubungi anggota Komisi 2 DPR RI, namun hingga kini kami belum mendapatkan respon dari anggota Komisi 2 DPR. Baik, saya langsung ke Pak Al-Khotot terlebih dahulu. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Al-Khotot dan Pak Bayu sudah bergabung bersama kami di ini sore. Saya minta tanggapan Pak Al-Khotot, silakan tanggapannya terkait dengan RUU Pemilu. Salah satunya usulannya ini adalah ex-HTI dilarang untuk mengikuti pemilu baik itu Pilpres, Pilkada maupun juga Pileg. Ya, yang pertama, kalau ini benar-benar ya RUU ini disahkan atau saya nggak tahu nih sampai taraf mana sekarang ini ya, sudah masuk prolegnas atau belum gitu ya. Tapi ini gagasan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi negara primitif gitu ya, karena ini bertentangan dengan deklarasi HAM yang sudah diumumkan pada tahun 1948 ya, bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk ikut serta di dalam memilih wakil rakyat ataupun pemerintah ya. Dan HTI ini ya memang kan nggak bisa disamakan lah dengan PKI. Pertama, HTI itu ormas ya, sedangkan PKI itu partai yang sudah pernah melakukan pemberontakan dan pembantaian jenderal-jenderal kita dan juga pembunuhan terhadap para kiai-kiai kita. HTI itu nggak pernah membunuh satu jenderal pun dan tidak pernah membunuh satu kiai pun. Nah, kok bisa disamakan? Nah, masalah pelarangan kalau PKI itu kan sudah selesai, sudah ingkrah ya. Kalau HTI itu kan belum ingkrah. Artinya masih dimungkinkan untuk perjuangan hukum. Ini tapi tentunya ini terserah dari kawan-kawan HTI. Kalau saya kan sudah ya, sudah nggak punya wewenang apapun di HTI ya. Kalau dikatakan kemudian HTI, pengurus dan anggotanya bertolak belakang dengan konsensus dasar bangsa Indonesia, bahkan hendak menggantinya. Lah ini yang salah ya. Yang pasti PKI itu bertentangan dengan Pancasila karena PKI itu adalah paham yang menolak keberadaan apalagi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kan udah jelas dikatakan bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Tuhan Yang Maha Esa menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, seluruh kitab-kitab samawi yang itu diyakini oleh HTI. Jadi kok bisa lalu HTI dikatakan bertentangan dengan
dasar negara. Jadi oleh karena itu ini aneh saja gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya menyarankan kepada kawan-kawan HTI melakukan gugatan apa istilahnya menempuh jalur hukum sampai ingkrah lah dalam hal ini. Baik, begitu. saya coba tanya ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau tadi disampaikan Pak Al-Hotot bahwa larangan untuk ex-HTI dipilih dalam pemilu ini membuat negara kita kembali menjadi negara primitif. Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang seharusnya DPR ya yang menjelaskan lebih dulu perihal usulan ini, karena memang saya pun juga belum mendapatkan atau membaca langsung draft rancangan undang-undang tersebut, sehingga memang terlalu dini kalau saya akan berkomentar mengenai substansi dari rancangan undang-undang pemilu. Tapi kalau dikaitkan dengan keberadaan Ormas HTI, sebenarnya kita bisa melihat dari pasal 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang Ormas. Jadi untuk bisa mengetahui sebenarnya paham-paham apa saja yang bertentangan dengan Pancasila selain tentu komunisme, marxisme, dan leninisme gitu ya. Di pasal 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang Ormas, memang kan disebutkan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ada penjelasan pasal itu yang merupakan satu kesatuan dengan pasal tersebut. Yang dimaksud ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain, ini menunjukkan ada beberapa ya. Pertama, ateisme, jelas. Di negara ketuhanan seperti Indonesia, tidak mungkin ateisme akan tumbuh di sini, dan itu jelas dilarang begitu. Yang kedua adalah komunisme, marxisme, leninisme. Clear, jelas bahwa komunisme, marxisme, leninisme tidak bisa tumbuh di negara Indonesia. Ada lagi frasenya, atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga memang tidak cukup hanya ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, tapi dimungkinkan paham lain sepanjang dia bertujuan mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks paham lain tadi, sebenarnya kalau kita lihat clear, kalau PKI jelas tidak dapat hidup lagi di Indonesia karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI itu masih berlaku sampai saat ini, dan bahkan dikuatkan dengan TAP 1 2003, TAP MPR nomor 1 2003 yang di sana jelas menyebutkan TAP 25 tahun 66 masih berlaku. Nah, di dalam perkembangannya kemudian mengenai paham lain tadi, sudah ada putusan-putusan pengadilan, baik putusan PT UN Jakarta, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung yang sudah ingkrah, karena sifat putusan mengikat itu adalah di kasasi, kecuali ada upaya hukum luar biasa, tapi tidak juga menghalangi putusan kasasi tadi yang bersifat ingkrah. Memang di dalamnya Ormas HTI telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Ormas, sehingga tindakan untuk mencabut status badan hukum itu sesungguhnya telah mendapat kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, memang keberadaan Ormas HTI sudah tidak lagi diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang terakhir yang dibuat ketika bagian dari kasasi yang diajukan oleh pemohon. Artinya sudah inkrah ya sebenarnya pembubaran ini? Ya, putusan Mahkamah Agung nomor 27 tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019. Dengan demikian sebenarnya perdebatan apakah Ormas HTI itu masih legal atau tidak legal sebenarnya tinggal mengacu saja kepada putusan Mahkamah Agung nomor 27 tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019, dan itu adalah putusan terakhir dalam upaya hukum yang bisa ditempuh. Baik, itu kan terkait dengan status legalitasnya. Artinya kalau kemudian sekarang dalam RU yang diusulkan ex-HTI dikatakan dilarang mengikuti pemilu, pandangan Anda seperti apa, Pak Bayu? Saya sebenarnya melihat pada undang-undang pemilu yang ada sekarang, sebenarnya letak untuk kemudian melakukan filter, melakukan verifikasi, itu ada di partai politik. Kalau kita lihat pasal 240 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, sebenarnya kan sudah ditentukan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota maupun Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama adalah memenuhi syarat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah dipidana penjara
dengan putusan yang ingkrah hukuman 5 tahun atau lebih, di mana sepanjang mengungkapkan pada publik maka tidak ada persoalan, dan menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Di mana di dalam pasal 241-nya, partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan bahkan kemudian seleksi itu demokratis terbuka. Kemudian pasal 248-nya KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dokumen. Jadi menurut saya tugas ada di partai politik sebenarnya. Partai politik kan dalam merekrut anggota tentu harus melihat pada pemenuhan persyaratan-persyaratan calon anggota tadi. Jadi harusnya memang partai politik yang berada di depan dalam melakukan seleksi tersebut untuk melihat bagaimana pemenuhan persyaratan calon anggota DPR, DPRD, DPD. Artinya maksudnya persyaratan larangan ex-HTI ini tidak perlu sampai dimasukkan dalam undang-undang begitu Pak Bayu? Ada beberapa alternatif mengenai berbagai pola ya dalam konteks persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut sudah pernah dicoba dengan berbagai pola. Dan pola yang terakhir sebenarnya kita belum melihat peran partai politik. Seharusnya partai politik yang berada di depan bagaimana melakukan rekrutmen kader, seleksi calon anggota legislatif. Harusnya titik bebannya ada di partai politik, sehingga ini tanggung jawab ada di partai politik ketimbang membuat aturan-aturan lain yang sebenarnya masih bisa diefektifkan melalui partai politik. Begitu, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Al-Hotot. Anda sendiri sempat mengajukan diri sebagai caleg ya pada Pileg 2014. Pernah ya, dan diterima. Dan diterima oleh partai politik pada saat itu. Nggak dilarang kok. Walaupun pada saat itu memang HTI sendiri statusnya masih belum dilarang. Iya, kok bisa sebelum itu nggak dilarang, terus kemudian sekarang dilarang. Pada Alasannya saat itu bertentangan. ada pertimbangan dari partai alasannya politik. kok bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi penjelasan-penjelasan Pak Bayu tadi itu masih belum memuaskan akal pikiran saya ya. Jadi saya mau tanya Pak Bayu, kalau di hari akhirat nanti sampean ditanya, atas dasar apa Anda menyamakan HTI dengan PKI? Itu sampean jawabannya apa itu? Kalau tadi saya sudah jelas mengatakan bahwa PKI itu bertentangan dengan Pancasila. Kalau HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah itu saya bisa pertanggungjawabkan, dunia maupun akhirat. Nah sampean bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di akhirat nanti? Apa nggak takut dosa sampean itu, Pak Bayu itu? Ya. Nah, jadi bagaimana solusinya sebenarnya ya? Kalau dasarnya itu adalah bertentangan dengan Pancasila, sampai hari ini ya bagi saya itu tidak terbukti bahwa HTI itu bertentangan dengan Pancasila. Ya, kalau perlu diuji, ya, diuji HTI itu ya diminta untuk melakukan apel kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 45. Nah, saya tantang Pak Bayu. Termasuk Pak Bayu juga harus diuji. Betul enggak sampean itu setia kepada Pancasila dan UUD 45? Dan seluruh partai-partai politik, apakah betul mereka setia kepada Pancasila dan UUD 45? Kalau dikatakan HTI ingin mengubah dasar negara, benar atau itu tidak? Itu tidak benar. Ya, itu klaim saja. Itu adalah akal-akalan saja. Ya, itu enggak benar. Karena kita ingin bahwa ketika saya daftarkan dulu, ya, HTI itu adalah ingin mewujudkan kehidupan sesuai dengan contoh dari Rasulullah ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Di mana pertentangannya? Itu yang saya daftarkan HTI seperti itu. Baik. Begitu. Baik, hingga saat ini pemirsa kami masih berupaya untuk menghubungi Komisi 2 DPR RI namun masih belum mendapatkan respon. Pak Bayu, saya kembali mempersilakan Anda untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Pak Hotot. Iya. Saya pikir ini negara hukum demokratis ya, semua bisa berpendapat, semua bisa menyatakan pendapatnya. Tapi sekali lagi, sumber hukum dalam sebuah negara hukum demokratis salah satunya adalah putusan pengadilan. Tidak puas atas putusan pengadilan itu hal yang wajar, hal lumrah ya. Karena sekali lagi pengadilan pasti tidak bisa juga memuaskan semua pihak. Dan saya tidak membawa ini karena personal. Saya menyampaikan di sini apa yang ada di dalam putusan pengadilan. Kalau kita lihat keberadaan putusan Mahkamah Agung itu kan bukan putusan yang serta-merta ada. Ketika kemudian pemerintah melalui keputusan Kementerian Hukum Asasi Manusia mencabut status badan hukum perkumpulan HTI, sudah ada persidangan yang terbuka di PT UN Jakarta, semua pihak dengan asas audi et altera partem, semua pihak didengar pendapatnya, baik penggugat, baik tergugat, ada juga saksi, ahli, dan lain sebagainya. Putusan PT UN Jakarta mengesahkan pembubaran HTI.
Majelis menganggap SK Kemenkumham pemberantasan HTI sudah sesuai dengan aturan. Sedangkan di sana pertimbangan putusannya tidak bisa sebutkan, sangat lengkap. Bukti-buktinya juga diulas. Saya pikir kita semua bisa membuka putusan itu karena putusan itu terbuka untuk umum. Kemudian ketika banding PT UN Jakarta juga sama, dikuatkan kembali. Ada banyak sekali argumentasi di sana. Mahkamah Agung pun juga demikian. Kalau itu masih kita anggap akal-akalan, menurut saya buat apa kita ada negara hukum kalau kemudian pendapat pribadi lebih didengar ketimbang pendapat hukum oleh lembaga negara. Begitu, Mbak. Baik, Pak Bayu, Pak Hotot, ini masih berupa draft, masih berupa rancangan. Singkat saja Pak, harapan Anda tentunya dengan draft RUU yang masih dibahas di Balik saat ini? Ya, harapan saya seluruh anggota DPR itu acuannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, bukan nafsu politik atau kepentingan politik masing-masing, ya, yang kemudian bersembunyi di balik undang-undang atau hukum, keputusan hukum. Hal-hal yang legal seperti itu sebenarnya belum menyentuh rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, ya. Ingat, hidup kita tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Itu aja yang saya ingatkan. Terima kasih. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Hotot dan Pak Bayu sudah bergabung bersama kami di Aindu Sore.